اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Jamaah sekalian, hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita diberi kemudahan, diberi taufik, hidayah oleh Allah Azza wa Jal untuk bertemu, berkumpul di rumah Allah Azza wa Jal. Semoga pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini adalah pertemuan yang Allah Azza wa Jalla limpahkan di dalamnya keberkahan, pertemuan yang semoga Allah Azza wa Jalla limpahkan di dalamnya rahmat, kasih sayang serta ampunan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita sama-sama mengetahui dan menyadari bahwasanya tersisa beberapa hari, satu pekan dari datangnya bulan Ramadan. Karena kita sudah berada di penghujung dari bulan Sya'ban, maka itu artinya tersisa satu pekan lagi untuk datangnya Ramadan. Sehingga kita memerlukan motivasi, dorongan agar ketika Ramadan itu datang kita mengetahui apa saja yang sudah kita persiapkan dan bagaimana kita harus menjalani Ramadan. Ketika Ramadan datang dengan keagungannya, dengan kemuliaannya, entah itu bentuknya dalam ibadah puasa atau bentuknya dalam ibadah tarawih, salat tarawih, atau itu bentuknya dalam mudarasah Al-Quran, atau bentuknya dalam sedekah, atau bentuknya dari berbagai macam peribadatan yang Allah Azza wa Jalla syariatkan terkhusus di bulan Ramadan. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas bersama tentang hal-hal yang menjadi rahasia yang Allah Azza wa Jalla simpan pada bulan Ramadan. Yang pertama, apabila kita mengamati, melihat dari berbagai macam ketentuan syariat Allah Azza wa Jalla, maka kita akan melihat ada hubungan yang erat antara syarafuz zaman dengan syaraful amal, antara kemuliaan satu zaman, satu waktu, entah itu bentuk berupa bulan ataupun hari ataupun malam ataupun waktu tertentu, dengan syaraful amal, dengan kemuliaan amal. Selalu ada hubungan antara kemuliaan zaman dengan kemuliaan amal. Makanya kita perhatikan saja pada bulan Ramadan ini, kita mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, waktu yang agung, hari-hari yang Allah Azza wa Jalla istimewakan. Maka Allah Azza wa Jalla juga menghubungkan dengan amalan-amalan yang istimewa. Dan ini di dalam syariat kita banyak, bukan hanya Ramadan, dengan amalan atau ibadah yang Allah Azza wa Jalla syariatkan di bulan Ramadan. Di antaranya adalah kita mengetahui ada satu hari yang Allah Azza wa Jalla atau Rasulullah SAW telah sebutkan sebagai hari yang mulia, yaitu hari Arafah, di mana para hujjaj, orang-orang yang melaksanakan haji, mereka wukuf di Arafah, dan itu adalah amalan yang paling mulia di antara amalan-amalan haji. Lalu kemudian pada hari yang sama pula, orang-orang yang tidak melaksanakan haji, apa yang mereka lakukan? Dianjurkan untuk berpuasa. Dianjurkan untuk berpuasa. Sehingga apabila kita mengamati dalam ketentuan-ketentuan syariat, maka ada kaitannya antara syarafuz zaman dengan syaraful amal, antara kemuliaan satu waktu dengan kemuliaan peribadatan yang ditentukan pada waktu tersebut. Tidak ada zaman yang mulia
kecuali Allah Azza wa Jalla akan syariatkan pula ibadah yang mulia di dalamnya. Tidak ada zaman yang agung yang Allah Azza wa Jalla istimewakan kecuali di dalamnya juga Allah Azza wa Jalla berikan suatu syariat, ketetapan dan ketentuan dari ibadah yang mulia pula. Kalau kita berbicara tentang Ramadan, maka kita akan berbicara tentang siyam, puasa Ramadan, lalu kemudian salat tarawihnya dan seterusnya. Tapi sebelum kita berbicara tentang Ramadan, maka kita lihat hari-hari yang Allah Azza wa Jalla muliakan. Contoh yang lain adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih Allah Azza wa Jalla cintai bagi seorang untuk beramal lebih daripada 10 dari bulan Dzulhijjah. Pada 10 bulan Dzulhijjah ini, amalan-amalan sangat dicintai oleh Allah. Maka dari situ para ulama 4 mazhab bersepakat. Di sini ada hari-hari yang mulia dan dianjurkan seseorang untuk mengisinya dengan ibadah-ibadah yang mulia seperti siyam, berzikir kepada Allah, menyempurnakan salat yang fardunya serta salat-salat yang sunnahnya. Kalau kita berbicara tentang Ramadan, maka Allah Azza wa Jalla muliakan bulan ini dengan satu syariat yang khusus hanya dikerjakan pada bulan Ramadan, yaitu siyam. Siyam yang wajib. Karena kalau kita berbicara tentang puasa yang sunnah, maka syariatnya di berbagai macam hari banyak. Ada Senin dan Kamis, ada pada hari Arafah, ada puasa Ashura, ada puasa Ayyamul Bid 3 hari dalam setiap bulan, ada puasa 6 hari dari bulan Syawal dan seterusnya. Tapi di antara seluruh puasa ini, puasa yang wajib hanya Allah Azza wa Jalla tempatkan di bulan Ramadan. Karena bulan ini adalah Sayyidus Syuhur, Afdalus Syuhur, bulan yang paling mulia di antara 12 bulan. Kalau kita mengenal ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan yang diharamkan, ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Ada 4 bulan yang diharamkan. Maka kalau 4 bulan ini adalah bulan yang dimuliakan, maka di sana ada bulan yang lebih mulia dari 4 bulan ini. Lebih mulia dari bulan Muharram, atau bulan Rajab, atau bulan Dzulqa'dah, atau bulan Dzulhijjah, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia di antara 12 bulan. Sehingga untuk menghubungkan antara kemuliaan bulan, kemuliaan waktu ini, maka Allah Azza wa Jalla pula pilihkan satu syariat yang dikhususkan pada bulan Ramadan, yaitu puasa. Sebagaimana pada bulan-bulan haji yang kita kenal dengan Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, Allah Azza wa Jalla pula syariatkan di sana ibadah haji. Makanya sangat berkaitan antara kemuliaan satu zaman dengan kemuliaan ibadah tertentu yang Allah Azza wa Jalla syariatkan di dalamnya. Ini hal yang pertama yang membuat kita merenungi, mentadabburi bahwasanya ada kaitan yang sangat erat antara syarafuz zaman dengan syaraful amal, antara kemuliaan satu waktu, satu zaman dengan satu amalan. Dan itu terbukti pada bulan Ramadan sebagai bulan yang paling mulia yang Allah Azza wa Jalla pula tentukan di dalamnya ibadah siyam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu la idlalah atau la mithlalah." Puasa itu tidak ada yang sebanding dengannya, tidak ada yang semisal dengannya. Atau dalam hadis yang qudsi yang mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kullu 'amali ibni Adam lah illa as-siyam atau illa as-shaum fa innahu li."
seluruh amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa, maka itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan yang membalasnya. Sehingga ini hubungan pertama, bahwasanya antara syarafuz zaman dengan syaraful amal ada keterkaitan. Hal yang lain dari bulan Ramadan, kalau kita mengetahui bulan Ramadan ini sangat erat hubungannya dengan siam, dan itu sangat tampak. Ketika kita nanti akan mendengar ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sampai nanti syahrul Ramadan, kemudian faman syahida minkumusy-syahra falyasum. Ini satu hubungan antara Ramadan dengan puasa. Ada hubungan lain antara Ramadan dengan ibadah yang lain, yaitu tilawatul Quran atau mudarasatul Quran. Kalau kita sudah mengenal bahwasanya Ramadan ini sangat identik, sangat dekat dengan puasa, maka Ramadan ini juga sangat akrab dan sangat identik dengan tilawatul Quran. Mengapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla sudah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal Qur'an wal furqan." Tidak ada hari lebih khusus, tidak ada bulan yang lebih khusus dari bulan Ramadan, keterkaitannya, kedekatannya dengan Al-Quran lebih daripada bulan Ramadan. Tidak ada. Kenapa? Karena memang Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, terkhusus lagi pada malamnya, terkhusus lagi pada malamnya. Sehingga secara lebih khusus lagi, kalau puasa itu kaitannya dengan bulan Ramadan pada siangnya, maka Al-Quran itu kaitan dengan Ramadan pada malamnya. Terbukti dalam sabda Nabi SAW atau riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu arda, bahwasanya Jibril setiap malam dari malam-malam Ramadan mendatangi Nabi untuk melakukan mudarasatul Quran, tadarus Al-Quran. Datangnya bukan di siang, tapi di malam. Datangnya bukan di siang, tapi di malam. Jadi kaitan Al-Quran dengan bulan Ramadan itu lebih tampak pada malam harinya lebih daripada siangnya. Sebagaimana puasa itu sangat tampak pada siangnya lebih daripada malam harinya. Lalu kemudian terbukti dengan yang lain adalah syariat salatul tarawih. Salatul tarawih, jikalau kita melihat dan memandang, mengamati para sahabat-sahabat Nabi atau sebelumnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengerjakan, maka kita akan melihat bahwasanya mereka mengerjakan dengan durasi yang cukup panjang. Kenapa durasi yang cukup panjang ini? Karena dibacakan di dalamnya Al-Quran. Makanya disebutkan salah satu ketentuan atau tujuan syariat salatul tarawih adalah agar seseorang itu bisa menyimak firman-firman Allah Azza wa Jalla secara utuh dan secara tuntas. Kita tidak akan bisa menyimak Al-Quran dalam sholat lebih lama ketimbang sholat tarawih. Sholat subuh hanya 2 rakaat, sholat maghrib hanya 3 rakaat, itu pun hanya pada 2 rakaat pertama kita mendengarnya. Pun selalu bacaan Al-Qurannya pendek. Sholat isya juga demikian. Tapi coba sholat tarawih, kalau kita benar-benar mengamati, memperhatikan sholatnya para nabi dan para sahabat, maka mereka membaca Al-Quran dengan bacaan yang sangat panjang, durasi yang lama. Sehingga salah satu tujuannya dalam sholat tarawih adalah mendengarkan kaum muslimin Al-Quran Karim. Maka sekali lagi, hubungan Al-Quran dengan Ramadan adalah hubungan yang sangat erat, terlebih lagi pada malamnya. Karena disitulah secara khusus Al-Quran diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mudhirin.
Kami turunkan pada malam yang kami berikan keberkahan di dalamnya, yang kita ketahui bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar. Sekalipun diturunkan pada satu malam, tapi karena kemuliaan malam ini, maka malam ini pun memberikan kemuliaan dan keistimewaan pada satu bulan seutuhnya, sehingga Allah sebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Padahal Al-Quran hanya diturunkan pada satu malam, yaitu Lailatul Qadar. Tapi kemudian satu bulan ini disebut dengan bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Padahal kalau kita mempelajari lebih detail, Al-Quran hanya diturunkan pada satu malam di antara malam-malam Ramadan. Namun keberkahan Al-Quran ini berdampak bukan hanya pada malam Lailatul Qadar, tapi kemudian juga pada seluruh malam di bulan Ramadan. Maka Allah Azza wa Jalla sifati dengan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, untuk mempertegas hubungan yang erat, hubungan yang sangat kuat antara Al-Quran dengan Ramadan. Lebih-lebih lagi di malam harinya, terlebih lagi di malam harinya. Kemudian, kalau kita mengetahui hubungan antara Ramadan dengan puasa, itu hubungan syaraful amal dengan syaraful zaman, kemuliaan waktu dengan kemuliaan amal. Kita juga mengetahui hubungan Ramadan dengan Al-Quran adalah hubungan sebab dan musabbab, yaitu Al-Quran memang diturunkan pada bulan Ramadan yang membuat Ramadan itu menjadi mulia, dan malam diturunkannya Al-Quran menjadi malam Lailatul Qadar. Maka kita akan mengaitkan antara siyam dengan Al-Quran. Di dalam sabda Nabi alaihi afdhalus salati wa atammus salam, Rasulullah SAW bersabda, "As-siyam wal Quran yashfa'ani al-'abda yawmal qiyamah." Disebutkan secara bersamaan. Kata Rasulullah SAW, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa ini akan berhadap dan mengatakan kepada Allah, "Ya Rabb, mana'tuhu at-ta'ama wasyaraba fin nahar." Wahai Rabbku, wahai Allah Azza wa Jalla, aku telah menghalanginya dari makan dan minum di siang hari. Lalu Al-Quran datang, "Ya Rabb, mana'tuhu minan naum fil lail." Aku halangi dia dari tidur di malam hari. Ini sekali lagi mempertegas bahwasanya ada hubungan yang erat antara waktu malam dengan Al-Quran. Tapi keduanya sama-sama saling menyempurnakan. Kalau siyam datang memberikan syafaat karena seorang terhalangi dari makan dan minumnya dan berbagai macam syahwatnya di siang hari, dan itu membuat seorang hamba mendapatkan syafaat, maka di malam harinya Al-Quran yang kelak akan memberikan syafaat, dan ini menyempurnakan syafaat itu di hadapan Allah. Maka hubungan yang sangat erat antara siyam dan Al-Quran. Namun kalau seorang ditanya, apakah tidak boleh membaca Al-Quran di saat ia puasa? Tentunya boleh dan sangat dianjurkan. Tapi sekali lagi, Al-Quran lebih erat, lebih dekat, lebih kuat hubungannya dengan malam-malam Ramadan ketimbang dengan siangnya. Namun pertimbangan yang lain adalah ketika seorang dalam kondisi puasa dan ia mengisi puasanya sudah ditambah dengan haus, lapar dan menahan syahwatnya, kemudian diisi dengan membasahi lisannya ketika dia membaca Al-Quran, tentu ini amalan yang lebih mulia lagi. Tentu ini amalan yang lebih mulia lagi. Tidak menafikan hubungan Al-Quran itu dengan malam-malam Ramadan itu sangat kuat, tapi bukan berarti membacanya hanya di malam saja. Tapi begitu juga bisa kita membaca di siang. Tapi kalau kita membaca di siang, jangan lupa untuk membaca di malam. Makanya sampai hari ini pun kita mengenal tradisi dan budaya kita di Indonesia ini, tadarus Al-Quran di malam. Kita hampir tidak mengenal tadarus Al-Quran dimulai dari pagi sampai sore, tapi di malam, habis sholat tarawih sampai jam sekian. Karena memang itu hubungannya.
Lalu kemudian, ini hubungan yang erat antara Ramadan, Siyam, kemudian Al-Quran. Ramadan, Siyam, kemudian Al-Quran. Yang perlu kita perhatikan dalam kondisi seorang berpuasa ataupun tilawatul Quran di malam hari, kita tidak boleh lupa, kita tidak boleh lalai bahwasanya Siyam ini salah satu bagian dari bagian-bagian yang Allah Azza wa Jalla telah tentukan sebagai peribadatan. Namun ibadah yang lebih mulia dari Siyam itu masih ada, yang tidak khusus pada bulan Ramadan. Terkadang orang ketika masuk dalam bulan Ramadan menjadi fokus pada puasanya, tapi justru tidak fokus pada ibadah yang disyariatkan dalam sepanjang tahun, yaitu salatnya. Dan pada bulan Ramadan ini kesempatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba untuk menyempurnakan, bukan menghadirkan salat, karena salat sudah selalu hadir dalam setiap hari. Tapi bagaimana salat 5 waktu atau salat-salat sunnah yang bisa dan mampu ia kerjakan di luar bulan Ramadan, ia lebih mampu lagi mengerjakannya di bulan Ramadan. Jangan hanya fokus kepada puasanya, sedangkan salatnya tidak terjaga. Salat yang berada di bulan Ramadan harus bisa lebih dijaga ketimbang salat-salat yang berada sebelum Ramadan. Karena tidak ada gunanya seorang puasa tapi ia meninggalkan salat. Kewajiban puasa adalah kewajiban tersendiri, namun salat adalah kewajiban yang lebih wajib daripada puasa. Makanya di dalam ulama Syafi'i rahimahumullah tabaraka wa taala menyebutkan bahwasanya sebaik-baik amalan badan, ketaatan yang itu bentuknya badaniyah adalah salat, lalu kemudian puasa. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairu a'malikum as-salat, sebaik-baik amal kalian adalah salat. Sehingga begitu urutannya, salat kemudian puasa. Kalau itu kaitannya ibadahnya badaniyah. Kalau nanti kaitannya ibadah maliyah, tentu zakat. Karena zakat itu kaitannya ibadah maliyah, bukan ibadah badaniyah. Berbeda halnya kalau haji. Kalau haji itu gabungan antara ibadah maliyah dengan ibadah badaniyah. Karena orang haji itu butuh biaya, butuh bekal, maka di situ akan mengeluarkan harta. Ada ibadah maliyah dan juga ada ibadah badaniyah, karena ada wukuf, ada tawaf, ada sa'i. Kalau salat dan puasa ini murni ibadah badaniyah, tidak ada ibadah maliyah di dalamnya. Begitu pula zakat, ini murni ibadah maliyah, tidak ada ibadah badaniyah di dalamnya. Kalau haji menggabungkan antara dua. Makanya urutannya kalau dalam mazhab Syafi'i rahimahullah tabaraka wa taala, bahwasanya sebaik-baik amalan dalam amalan ibadah badaniyah adalah salat, baru kemudian puasa. Jangan sampai ketika datangnya Ramadan kita memperhatikan puasa kita menghadirkan niat dari malam hari, kita mempersiapkan dengan sahur, kemudian mempersiapkan hidangan buka, tapi kemudian sholat kita tidak perhatikan. Karena dengan puasa itu Allah Azza wa Jalla tidak menginginkan kemudian kita lemah dalam mengerjakan sholat. Justru yang kita ketahui, puasa ini adalah cara Allah Azza wa Jalla untuk melemahkan musuh-musuh kita. Kita memiliki musuh di dalam diri kita, yaitu hasrat nafsu dan jiwa kita. Dan kita memiliki musuh di luar diri kita, yaitu syaitan. Ketika datangnya puasa, Rasulullah SAW sudah bersabda, syaitan dibelenggu, lemahlah musuh dari sisi luar. Dan ketika datangnya puasa, maka nafsu dan syahwat dilemahkan, karena perutnya dalam kondisi lapar, sehingga pikirannya tidak akan berpikir yang enggak-enggak.
Dia akan fokus kepada bagaimana menuntaskan ibadah tersebut. Sehingga ia semakin tunduk, ia semakin merendahkan diri di hadapan Allah. Karena musuh dari sisi luarnya yaitu syaitan sudah lemah, Allah sudah belenggu, Allah sudah ikat. Dan musuh dari sisi dalamnya yaitu jiwa, nafsunya, hasratnya juga sudah lemah. Karena tertahan dengan aturan puasa, yang itu menahan syahwatnya dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka dengan melemahnya syahwat, dengan pula lemahnya bisikan syaitan, harusnya seseorang lebih mampu mengerjakan sholat 5 waktunya ketimbang di bulan-bulan lainnya. Harusnya begitu. Tapi ternyata masih banyak mungkin sebagian dari diri kita belum bisa menyempurnakan, belum bisa mengerjakan sholat 5 waktunya dalam kondisi sempurna, dikarenakan alasan saya sudah lemas, saya sudah haus, saya sudah di sini dan begitu. Akhirnya sholat 5 waktunya tertinggal. Padahal tujuan utamanya datangnya Ramadan dengan syariat puasa di sana justru untuk menjaga. Dan ada kaitan yang sangat erat antara puasa dengan sholat. Kita mengetahui, kita membaca, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu menghalangi seorang dari apa? Al-fahsya wal munkar, kemaksiatan dan kemungkaran. Dalam sabda Nabi SAW, Rasulullah bersabda, As-siyamu junnah, as-siyamu hisnun. Siam itu perisai, siam itu benteng, sama fungsinya dengan salat. Maka harusnya orang dalam kondisi puasa itu dalam posisi puncak keimanan. Salatnya menghalanginya untuk bermaksiat, begitu pula ditambah lagi perisai yaitu puasa yang menghalanginya juga untuk bermaksiat. Ini sudah waktunya Isya. Adzan dulu. Monggo. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir disebutkan bahwasanya ada hubungan yang erat antara Ramadan dengan puasa karena hubungan kemuliaan waktu dengan kemuliaan amal. Lalu kemudian ada hubungan yang erat pula antara Ramadan dengan Quran karena hubungan antara sebab dan musabab. Diturunkannya Al-Quran menyebabkan Ramadan menjadi bulan yang mulia, dan malam di mana diturunkannya Al-Quran menjadi malam Lailatul Qadar, malam yang mulia. Lalu kemudian pula hubungan yang erat dan saling menyempurnakan antara Siyam dan Al-Quran. Yang keduanya akan memberikan syafaat secara bersamaan. Yang satu memberikan syafaat karena seorang hamba terhalangi oleh puasanya dari makan, minumnya dan syahwatnya di siang hari, dan karena Al-Quran seorang terhalangi dari tidur di malam hari, sehingga keduanya memberikan syafaat kepada Allah Jalla wa'ala, kepada hamba yang melakukan demikian. Kemudian pula disebutkan bahwasanya ketika kita sudah memahami tentang hubungan ini, maka jangan lupa bahwasanya ada amalan yang lebih penting untuk kita jaga ketika datang bulan Ramadan, yaitu salat. Yaitu salat. Jangan sampai kita fokus kepada siyam dan tadarus Al-Qur'annya, kemudian kita lupa tentang salat. Ya, lupa tentang salatnya. Entah itu salat 5 waktu ataupun salat-salat sunnah yang ada, qabliyah, ba'diyah, kemudian salat duha, kemudian salat tarawih di malamnya, dan salat-salat yang bisa kita kerjakan pada bulan Ramadan. Lalu kemudian bulan Ramadan ini bulan yang ditegaskan tadi, bulan yang istimewa. Ada kesempatan 30 kali atau 29 kali, bergantung pada Ramadan apakah 30 hari atau 29 hari, seorang itu dibebaskan dari neraka. Kan disebutkan dalam sabda Nabi alaihi afdhalus salati wa atammus salam, inna lillahi wa'taqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka, dan itu terjadi pada setiap malam. Maka perhatikan diri kita baik-baik.
Kalau terlewatkan pada malam pertama, maka ada kesempatan di malam kedua. Kalau terlewatkan malam kedua, ada kesempatan malam ketiga. Yang menjadi berbahaya atau mencemaskan, mengkhawatirkan, 30 malam berlalu atau 29 malam berlalu dengan kesempatan yang sama, ternyata kita bukan bagian orang yang dibebaskan dari neraka. Allah tidak memberikan kesempatan 1 kali, 2 kali, 30 malam. Karena Allah mengatakan, kata Rasulullah SAW, Inna lillahi utaqa minan nar. Sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Kapan itu? Wadzalika fi kulli lailah, pada setiap malam. Jadi orang yang belum berhasil dibebaskan pada malam pertama, maka ia harus berupaya untuk dibebaskan pada malam kedua. Belum berhasil di malam kedua, berusaha di malam ketiga. Terus begitu sampai ia tertulis menjadi orang yang dibebaskan dari neraka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabati wasallam, ketika Jibril datang dan mendoakan celaka, syaqiyun atau raghima anfun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Celaka atau hina seseorang yang mendapati Ramadan lalu tidak diampuni. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini Allah hadirkan banyak sebab seorang itu diampuni dosanya. Kalau ternyata kesempatan dan sebab-sebab yang membuatnya bisa diampuni dosanya pun tidak membuat dosanya diampuni, maka sungguh ini orang sengsara. Rasulullah SAW bersabda, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu kalau di siang, kesempatan di siang hari, puasa Ramadan. Kesempatan diberikan lagi di malam hari. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ternyata selama ini dia tidak siam dengan seutuhnya atau tidak qiyam dengan seutuhnya, masih ada kesempatan lagi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lihatlah kesempatan-kesempatan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Makanya benar ketika Jibril mengatakan celaka, hina itu seorang hamba yang bertemu dengan Ramadan lalu tidak diampuni. Karena sudah banyak kesempatan. Sudah banyak kesempatan dari siyamnya, dari salat tarawihnya, dari malam Lailatul Qadarnya. Semua ini kesempatan seorang hamba diampuni. Kok bisa-bisanya seorang hamba keluar dari Ramadan dan tidak diampuni dosanya? Inilah celaka, inilah hina yang disebutkan Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan yang lain adalah melalui doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la turaddu da'watuh." Ada 3 orang yang tidak ditolak doanya. Di antaranya as-shaimu hatta yuftir, seorang yang berpuasa sampai berbuka. Dari mulai pagi sampai terbenam matahari, itu semua kesempatan, tempat, waktu di mana dikabulkannya doa. Bayangkan, ini tidak ada kecuali seorang yang berpuasa. Tidak dimiliki kecuali orang berpuasa. Bayangkan 30 hari atau 29 hari dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari adalah waktu ijabah. Biasanya waktu ijabah yang kita miliki itu singkat, antara adzan dan qomat, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di sepertiga malam terakhir, sebagaimana disebutkan juga dalam sabda Nabi, di waktu hari Jumat, walaupun terjadi perbedaan antara di sholat Jumatnya atau di hari akhir atau di waktu terakhir sebelum terbenamnya matahari, terbatas. Tapi bagi orang yang berpuasa, waktunya sangat panjang, dari pagi sampai terbenamnya matahari. Tentu semakin lagi puncaknya, karena kalau kita mengetahui apa hakikat dari doa, kan disabdakan dalam sabda Nabi, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Seperti sabda Nabi, al-hajju arafah, haji itu wukuf di Arafah. Seakan-akan puncak dari tingkatan ubudiyah seseorang ketika dia bermunajat, ketika dia berdoa. Tampaknya meminta, tapi Allah bahagia, Allah senang, Allah gembira. Kenapa? Bukan karena permintaannya,
melainkan dalam permintaan seorang hamba kepada Allah, ia menundukkan dirinya, ia menghinakan dirinya, ia menampakkan dirinya bukan siapa-siapa, dan ia menyanjung Allah Azza wa Jalla yang maha memiliki segalanya. Disitulah yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Bukankah inti dari peribadatan ketika seorang hamba itu menampakkan kefakirannya, menampakkan tunduknya, menampakkan ia bukan berarti apa-apa di sisi Allah? Itulah inti dari peribadatan, dan itu tampak dari doanya. Makanya mengapa doanya orang yang mutar, orang yang terpojokkan itu dikabulkan oleh Allah? Karena kondisinya yang benar-benar ditampakkan dalam kondisi lemah secara kasat mata dan secara batinnya, maka Allah Azza wa Jalla kabulkan. Bayangkan orang sudah puasa, otomatis dia dalam kondisi lemas, dalam kondisi lemah, lalu kemudian ia berdoa dalam kondisi dia menundukkan, merendahkan dirinya di hadapan Allah. Maka di sini puncak seorang itu tunduk dalam ubudiyatullah azza wa jalla. Makanya benar sabda Nabi, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang tidak ditolak doa mereka, permintaan mereka. Salah satunya as-shaimu hatta yuftir. Banyak dari orang memperhatikan di penghujung buka puasa. Padahal dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari adalah waktu yang sangat panjang untuk seorang bisa berdoa. Makanya dari sekarang ini persiapan. Kira-kira doa apa saja yang sangat penting, yang perlu kita ulang-ulang setiap saat kita berdoa, yang perlu kita minta di hadapan Allah. Karena setiap kita memiliki angan-angan, memiliki cita-cita di dunia itu ataupun di akhirat. Dari sekarang ditulis, dari sekarang dicatat apa saja yang akan diperlukan. Karena disebutkan oleh para ulama, man qara'al baba dakhal. Orang yang terus-menerus mengetuk pintu pasti akan diberi jalan untuk masuk. Terus mengetuk pintu langit. Hari ini belum mendapatkan secara real jawaban Allah, tapi dia terus meminta, terus meminta, terus meminta, maka Allah Azza wa Jalla akan kabulkan. Dan kabulnya doa itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita minta. Kabulnya doa itu tidak selalu sesuai apa yang kita minta. Terkadang apa yang kita minta itu sangat remeh di sisi Allah. Allah berikan yang lebih untuk kita. Karena Allah lebih mencintai hambanya lebih daripada hambanya mencintai dirinya sendiri. Kita mengetahui bahwasanya Allah itu Al-Wadud, Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Lebih mengetahui kondisi hambanya dan lebih mencintai, menyayangi hambanya lebih daripada dirinya sendiri. Ketika dirinya meminta sesuatu, ia menganggap sesuatu yang terbaik untuk dirinya. Allah mengetahui ada hal yang lebih baik, maka Allah yang hadirkan. Tapi tentu semua itu bermula dari usaha. Semua itu bermula dari upaya. Allah ingin melihat kesungguhan seorang hamba dalam meminta, keseriusan seorang hamba dalam meminta. Ketika Allah mengetahui keseriusan itu, kesungguhan itu, Allah akan kabulkan apa yang diminta. Bahkan Allah Azza wa Jalla akan berikan lebih daripada apa yang diminta. Ramadan adalah bulan di mana banyak doa dikabulkan. Kalau di pagi harinya kita dalam kondisi puasa, maka di malam harinya kita dipenuhi dengan salat tarawih. Salat tarawih dengan jumlah sujudnya, kalau kita kalikan, entah itu yang 11 rakaat atau 23, kalikan saja berapa kali sujud dalam setiap rakaat. Setiap rakaat 2 kali sujud. Sabda Nabi SAW, aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih fi sujudi. Tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya itu ketika dia sujud. Makanya Rasulullah SAW sangat menjaga, sangat memperhatikan doa-doa ketika sujud. Kenapa? Karena dalam posisi orang sujud itu, dia dalam posisi puncaknya dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dan puncak merendahkan inilah adalah waktu yang sangat tepat untuk meminta kepada Allah agar Allah mengabulkan. Makanya ketika seorang di pagi harinya sampai sore dia puasa, tempat dikabulkannya doa. Malam dia sholat. Setiap sujudnya dia bisa berdoa. Setiap rukuknya dia bisa berdoa.
Maka Ramadan ini tempat di mana sangat banyak sekali kesempatan untuk apa? Untuk dikabulkannya doa seorang hamba. Maka benar kata Nabi, rugi, sia-sia, celaka. Ramadan hadir dengan ada puasa, dengan ada tarawih. Ini kesempatan berdoa. Setiap malamnya Allah Azza wa Jalla bebaskan dari api neraka sebagian hamba-hambanya. Kok tiba-tiba kita tidak tercatat? Bayangkan ketika Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun. Orang-orang yang berpuasa itu akan masuk dari situ. Namun perhatikan, yang lebih mengkhawatirkan, lebih mencemaskan adalah satu peristiwa ini. Apa itu? Setelah bab ini memanggil aina shaimun, aina shaimun, mana orang yang berpuasa, masuk dari pintu ini. Kemudian thumma yughlaqul bab falam yadkhul minhu ahad. Kemudian pintu ini akan ditutup. Dan setelah ditutup, tidak akan ada seorang pun yang akan masuk dari pintu ini. Bisa nggak kita bayangkan? Wal'iyadu billah, kalau seandainya kita bagian dari orang yang melihat pintu itu tertutup dan kita tidak masuk dalam bagian pintu itu. Ini peristiwa yang sangat menakutkan dan mencemaskan. Pintu-pintu surga yang memanggil mana ahli salat, mana ahli puasa, masuk dengan pintunya masing-masing. Kemudian pintu-pintu itu ditutup di hadapan kita pada hari kiamat, dan ternyata kita bukan bagian dari yang dipanggil dari pintu itu. Lalu kita masuk dari pintu mana? Ini peristiwa ighlaqu abwabil jannah, penutupan pintu surga. Ini peristiwa yang sangat mencemaskan. Makanya seorang hamba itu akan terus cemas sampai ia melewati proses yang panjang. Setelah hisab, jangan dikira setelah perhitungan amalan itu masih orang sudah aman, atau setelah dibaginya suhuf yamin atau shimal itu aman. Belum, masih terus ada mengkhawatirkan sampai dia menyeberang di hadapan surga. Itu pun masih mengkhawatirkan sampai ia masuk ke dalam surga. Disinilah baru ia merasa aman. Orang kalau belum menginjakkan kaki di dalam surga belum aman. Karena seorang yang di depan surga pun di situ masih ada perhitungan lain. Orang-orang beriman yang saling menzalimi diselesaikan urusannya di sini. Agar mereka masuk dalam surga itu dalam tidak ada ghil, kedengkian, iri, permusuhan. Orang-orang yang saling mencintai diselesaikan di depan pintu surga. Saling memaafkan, saling berdamai, saling memahami sebelum mereka masuk. Sehingga kecemasan ini yang kita khawatirkan. Ada hadirnya puasa bertahun-tahun, yang usianya hari ini 40, 35 tahun. Maka harusnya sudah bertahun-tahun apa? Kita mendapatkan puasa. Maka sehingga apa yang kita dapatkan dari kajian malam hari ini, semoga kita tersadarkan pentingnya kita untuk puasa dan menghadirkan kesempurnaan antara puasa, sholat, kemudian berzikir, kemudian doa dan seterusnya, ya, agar kita termotivasi dan jangan sampai Ramadan ini terlewatkan begitu saja tanpa ada amalan yang berbeda. Jangan Ramadan ini seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena orang sebaik-baik manusia itu apa? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang usianya panjang dan diperbaiki amalannya terus, setiap tahunnya semakin lebih baik. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan terus-menerus dalam ketaatan, diberikan tambah usia dengan diberikan kebaikan dalam ketaatan, ketulusan, keikhlasan, dan semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang sangat penuh dengan ketaatan, dengan kebaikan. Dan semoga Ramadan ini bukan menjadi Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Allah Azza wa Jalla berikan terus, ya, Ramadan berikutnya sampai kemudian Allah Azza wa Jalla ridha terhadap diri kita dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Semoga yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini bermanfaat dan motivasi kita seluruhnya untuk melanjutkan peribadatan kita sampai kita sama-sama bertemu dengan Allah Jalla wa Ala. Mungkin kita tutup sampai di sini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.